Pemerintah Jepang beberapa waktu lalu memberikan penghargaan kepada dua tokoh Indonesia. Pak Yusron, apa yang membuat pemerintah Jepang memberikan penghargaan kepada Anda? Kontribusi selama katakanlah saya menjadi wartawan di sini 9 tahun waktu saya menjadi koresponden harian Kompas. Saya tidak hanya asal menulis, tapi setiap yang saya tulis sebenarnya ada pesan di balik itu gitu. Pada waktu itu kita mempunyai rangkaian acara yang kita sebut Indonesia Jepang 2045. Jadi hubungan sampai 2045 dan dikonstruksikan kemudian sebagai share future, berbagi masa depan untuk Indonesia Jepang. Pada hemat saya topik itu masih sangat relevan untuk kita lakukan juga. Nihon no Kataro. Sahabat Indonesia Jepang, apa kabar? Pemerintah Jepang beberapa waktu lalu memberikan penghargaan kepada dua tokoh Indonesia, yaitu Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, dan Bapak Dubes RI untuk Jepang periode 2014-2016, Bapak Yusron Iza Mahendra. Yusuf Kalla menerima bintang jasa Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, dan Pak Yusron menerima bintang jasa The Order of the Rising Sun Gold and Silver Star. Nah, untuk jelasnya kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dubes RI untuk Jepang, Bapak Heri Ahmadi, dan Bapak Dubes Yusron Iza Mahendra yang saat ini berada di Tokyo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Bapak Dubes Heri, Bapak Dubes Yusron, ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Pak Yusron, apa yang membuat pemerintah Jepang memberikan penghargaan kepada Anda? Iya, sebenarnya banyak konsideran yang tampaknya mereka perhitungkan, tetapi secara resminya dikatakan bahwa dua saja yang dikatakan di situ. Pertama itu atas kontribusi di dalam mempererat hubungan kedua bangsa, Jepang dan Indonesia atau Indonesia dan Jepang. Yang kedua itu adalah mempererat hubungan antara dua parlemen. Jadi saya dan juga Mas Heri pun sama-sama dulu anggota parlemen, anggota DPR RI. Nah, jadi secara ini dikatakan bahwa kontribusi terhadap dua hal itu. Namun sebenarnya banyak juga kontribusi-kontribusi yang lain yang diperhitungkan, antara lain kontribusi selama katakanlah saya menjadi wartawan di sini 9 tahun waktu saya menjadi koresponden harian Kompas di sini, dan kemudian juga diangkat menjadi perwakilan Kompas. Ya, mulanya hanya koresponden lepas saja. Nah, jadi selama menjadi koresponden itu tentu banyak yang saya lakukan, menulis berita, memperkenalkan Jepang kepada bangsa Indonesia dan seterusnya. Nah, saya sebagai wartawan sebenarnya dalam menulis itu saya tidak hanya asal menulis, tapi setiap yang saya tulis sebenarnya ada pesan di balik itu gitu. Banyak pesan-pesan moral, walaupun halus, saya tidak tahu apakah ditangkap oleh pembaca ataukah tidak gitu. Jadi sebagai misal, katakanlah budaya malu yang ada di Jepang ini misalnya, kan itu saya tulis. Jadi kalau ada katakanlah menteri atau perdana menteri yang berbuat salah atau anak buahnya salah, mundur. Nah, itu saya memberitakan itu. Jadi biasa saya tambah sedikit analisa bahwa sebenarnya itu kan ya budaya Jepang, budaya harakiri, budaya malu itu kalau dulu ya bunuh diri demi harga diri dan segala macam demi tanggung jawab. Tapi sekarang tentu bunuh diri sudah lebih lunak bentuknya, maka diwujudkan dalam wujud baru, yaitu berhenti dan tanggung jawab. Jadi pesan-pesan semacam itu saya sampaikan ya dengan harapan mungkin cocok dengan iklim kita, dan mungkin juga akan membuat orang kita ya katakanlah jika itu dinilai positif maka akan mengadopt nilai-nilai semacam itu. Jadi hal-hal semacam itu banyak yang saya lakukan, saya tulis dan semacam. Nah, selama 9 tahun tentu banyak sekali yang dibuat, dan kembali kalau ditanya apa memang terlalu panjang untuk dijelaskan, karena setidaknya
saya hitung bahwa sejak saya datang ke Jepang pada tahun 1990, saat itu umur saya 33 tahun, datang ke sini untuk studi. Saya kuliah di Tsukuba University, 2 tahun belajar bahasa Jepang dan budaya Jepang, 2 tahun di master dan 3 tahun di program doktor. Total sejak tahun 90 sampai saya terima bintang jasa itu ternyata 32 tahun. Jadi pada saat saya datang itu usia 33, pada saat saya terima bintang jasa 2-3 hari yang lalu itu usia saya sudah 64 tahun. Jadi memang sudah hampir 2 kali lipat dari usia saya saat itu. Jadi memang panjang perhitungannya, sehingga dari situlah pada akhirnya mungkin Jepang menilai banyak hal itu dan mereka memutuskan untuk memberikan bintang jasa itu. Ya, baik, terima kasih. Tentunya dari pemerintah Jepang juga melihat tidak secara personal, Pak ya. Betul sekali. Ada semacam pesan yang juga mau disampaikan dalam penghargaan yang diberikan kepada Pak. Betul sekali. Yusuf Kala, seperti itu. Betul. Dan Pak Dubes Heri, kira-kira apa yang dari kacamata Bapak, apa yang Anda lihat dari pemerintah Jepang dalam pemberian penghargaan ini? Tentunya untuk kerjasama Indonesia-Jepang yang lebih meningkat di kemudian hari. Kalau saya perhatikan baik penghargaan, alasan pemberian penghargaan kepada Pak Yusuf Kala maupun Pak Dubes Yusron itu juga kepada yang sebelumnya juga. Itu pemerintah Jepang tidak hanya melihat kepada aspek hubungan, memajukan hubungan antara formal antara negara atau pemerintahan. Tetapi juga adalah tadi aspek yang ada menghubungkan antar masyarakat tadi. Jelas sekali tadi disampaikan oleh Mas Dubes Yusron ya bahwa kegiatan untuk menyambungkan masyarakat Indonesia dan Jepang melalui pemberitaan, melalui komunikasi dalam lingkungan akademik dan lain-lain itu menjadi pertimbangan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Jepang, dan saya sangat setuju mendukung hal seperti ini karena sejatinya hubungan baik kedua dua bangsa atau negara itu harusnya lebih dicerminkan dari hubungan masyarakatnya. Jadi oleh karena itu isyaratnya sangat jelas memang, sekalipun kita mengetahui baik Pak JK maupun Mas Dubes Yusron ini sudah tidak lagi ada di pemerintahan, tetapi membangun jembatan antara dua masyarakat ini tetap menjadi sangat penting, dan itu yang terus-menerus kita harapkan kepada beliau berdua ini nanti ke depannya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan di segmen kedua. Nihon no Kataro. Pak Dubes Heri, 2023 nanti hubungan Indonesia-Jepang memasuki usia ke-65 tahun. Kira-kira hal strategis apa yang mungkin bisa menjadi catatan untuk dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Jepang lebih progres lagi ke depan? Saya kira apa yang saya lakukan sekarang itu lebih merupakan lanjutan ya dari apa yang sudah dilakukan oleh para dubes sebelumnya yang di Jepang, tentu termasuk Mas Dubes Yusron. Tekanan sejak di masa lampau hubungan Indonesia-Jepang sesungguhnya tidak terbatas hanya pada hubungan ekonomi, karena bahkan sejak sebelum kemerdekaan dan segera setelah kemerdekaan, hubungan sosial dan juga politik antara Indonesia-Jepang juga sangat kuat. Kita mengetahui bahwa segera setelah hubungan baik Indonesia-Jepang, hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dibuka tahun 58 itu, kita kemudian memperoleh juga bantuan teknik ya. Dan berikutnya ketika Jepang menjadi kuat, kemudian ekonomi juga menjadi, investment juga menjadi penting, perdagangan menjadi penting, dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini secara evolutif berkembang, dan yang saya garis bawahi pada periode saya ini adalah melanjutkan juga pada dari dubes yang lalu. Kami telah periode pada tahun lalu itu lebih spesifik mempunyai kerjasama dalam bidang pertahanan
yang secara khusus mengatur transfer of defense equipment and technology. Itu satu hal yang menurut saya ini kedepannya akan menjadi prioritas juga ke depan. Dan yang kedua juga menjadi sangat penting karena kalau di masa yang lalu energi memang merupakan saya kira pada zaman Pak Yusron juga banyak sekali. Tetapi ke depan ini kerjasama dalam bidang energi ini akan lebih ditekankan pada pencapaian untuk energi bersih atau transisi menuju energi bersih ini. Ini menjadi sangat penting dan berikutnya tentu adalah digital transformation yang merupakan sudah dirintis tentu sudah lama dan ke depan ini akan menjadi prioritas kita semuanya di dalam pengembangan lebih jauh. Dan tadi disampaikan juga karena ini semuanya menyangkut bidang-bidang yang terkait dengan pendidikan, research, dan inovasi. Bidang education, research, dan innovation ini saya kira juga tetap akan merupakan kegiatan yang sangat penting. Tentunya ini juga mengacu pada situasi kekinian ya Pak ya, karena akan kita sudah mengalami hampir 2 tahun lebih masa-masa pasca COVID, dan semua negara melakukan upaya pemulihan ekonomi, khusus termasuk Indonesia, dan juga situasi geopolitik yang saat ini sedang berkembang. Saya memang tidak mempunyai latar belakang pendidikan di Jepang, Pak Dubes Yusron mungkin nanti bisa bercerita. Tetapi saya merasakan ketika saya menjadi visiting scholar di Universitas Kyoto, kehidupan akademik di Jepang ini memang berbeda. Sebelumnya saya kuliah memang di Amerika ya, tapi suasana di Jepang ini memiliki kekhususan yang pada hemat saya kita perlu juga belajar. Kita tidak hanya belajar dari barat gitu, tetapi belajar dari timur itu juga menjadi sangat penting. Saya tertarik sekali apa yang dikatakan oleh Mas Heri tadi. Jadi tentu banyak sekali aspek yang dapat kita kerjasamakan ini. Tapi saya ingin menambah sedikit masalah kerjasama bidang pertahanan. Jadi sebenarnya pada saat saya masih mahasiswa di sini pun itu masalah amandemen konstitusi Kempo Kaisei di dalam bahasa Jepang itu sudah lama didengungkan. Jadi mereka mencoba mengamandemen konstitusi bagaimana agar Jepang itu dapat memiliki bukan hanya self-defense forces, tetapi betul-betul kekuatan militer, sebagaimana lazimnya sebuah bangsa atau sebuah negara. Pada saat Perdana Menteri Abe memerintah cukup panjang upaya amandemen konstitusi itu tetap diupayakan, walaupun tentu tidak mudah karena untuk mengamandemen konstitusi itu harus dilakukan melalui referendum. Jadi bukan hanya voting di parlemen. Jadi 2/3 dari masyarakat Jepang yang punya hak pilih harus hadir di dalam referendum itu, dan 2/3 dari yang hadir di referendum itu setuju konstitusi itu diamandemen. Jadi memang agak sulit. Tetapi alhamdulillah saya melihat pada akhirnya kalau saya tidak salah baca, mereka memutuskan bahwa ibarat kitab suci itu ayatnya nggak boleh diganti, tapi tafsirnya boleh berubah. Nah, jadi di sini kita ada bisa cara Jepang. Nah, jadi itulah saya kebetulan dulu waktu di DPR selama 5 tahun saya deputi Komisi 1 bidang pertahanan. Jadi defense di Indonesia itu ya ini bukan soal lah, pernah kita yang bertanggung jawab itu paling tinggi di parlemen. Kebetulan pada saat itu Menteri Pertahanannya itu adalah Pak Yuwono Sudarsono, yang notabene adalah pembimbing saya. Jadi guru dan murid pegang itu, tapi kita tentu kalau ada kolusi juga untuk kebaikan ya. Nah, kita berpikir tentang bagaimana ini pertahanan harus dibangun dan seterusnya. Dan betapapun seperti tadi Mas Heri katakan, saya bersama Pak Yusuf tidak lagi di dalam pemerintahan, tetapi saya akal pikiran saya itu masih tetap didedikasikan untuk Republik ini. Nah, saya ingin lebih dalam sedikit bicara masalah pertahanan. Jadi sebenarnya saya melihat, bahkan saya punya konsep. Ini saya kemukakan kembali, kebetulan bersama Dubes Heri di sini. Dulu waktu saya di Komisi 1, orang selalu bertanya, beli senjata terus, kapan perang? Nah ini kan sebenarnya orang yang tidak ngerti bertanya itu. Karena sebenarnya alat pertahanan itu kan bukan selalu harus perang, itu kan seperti kita membeli asuransi.
kita membeli asuransi kecelakaan, asuransi lalu lintas, bayar premi asuransi selama 1 tahun. Pada saat 1 tahun itu berlalu, tidak terjadi kecelakaan, masa kita bilang, wah rugi ya saya nggak nabrak orang atau nggak nabrak pohon sehingga kaki saya nggak patah. Itu kan pertanyaannya, pemikiran yang tidak masuk akal. Jadi semacam asuransi, itu masalah pertahanan. Tapi lebih dari itu yang ingin saya katakan, kalau ditanya kapan mau perangnya, nah maka saya akan menjawab lah di sini, di depan kamera ini, biar orang mengerti. Bahwa saya punya pemikiran, dan ini Mas Heri saya berharap bisa menindaklanjuti ini, bahwa kita harus merubah itu konsep pertahanan itu dari cost center menjadi profit center. Jadi pertahanan itu bukan ngabisin duit, tapi pertahanan malah mendatangkan duit. Kita bangun kerjasama bidang pertahanan, kita bangun industri pertahanan. Nah, jadi waktu saya masih menjabat di sini, alhamdulillah itu ditandatangani perjanjian pertahanan Indonesia-Jepang, tentu aspek-aspek tertentu. Pada saat Pak Jokowi datang ke sini dan Pak Mizar Riyakudu yang menandatangannya itu, saya mempersiapkannya. Jadi kita bicara tentang kemungkinan kerjasama bidang pertahanan. Nah, karena pada akhirnya pertahanan itu memang sesuatu yang amat diperlukan. Kita membangun senjata, membuat industri senjata, tentu bukan tujuan untuk perang, melainkan untuk damai. Karena perdamaian itu tidak mungkin hanya ditegakkan dengan ranting dan air mata. Harus perdamaian itu ditopang dan dijaga dengan kekuatan senjata. Disitulah saya kira kita bisa kerjasama antara Jepang dengan Indonesia, dan bahkan saya berpikir kerjasama antara Jepang dan ASEAN. Saya berpikir tentang kemungkinan standarisasi senjata ASEAN. Ini kan pesawat kita belang-belang. Bagaimana ASEAN mau bikin satu skadron, ini pakai Sukhoi, ini pakai MiG, ini pakai segala macam. Nah, bagaimana kalau kita standarisasi senjata, tentu bukan hanya pesawat tempur, tetapi katakanlah kita kerjasama antara negara ASEAN dengan ASEAN. PT Pindad kita jual sahamnya ke Malaysia, ke Thailand, ke anggota ASEAN yang lain. Perusahaan lain yang ada di Malaysia atau di Thailand juga dia jual sahamnya, dibeli oleh anggota ASEAN, sehingga saling memiliki, dan kita jadikan Jepang sebagai penopang kita di belakang untuk teknologi senjata itu. Nah, sehingga dengan begitu, saya kira kerjasama Indonesia dengan Jepang atau ASEAN dengan Jepang di dalam pertahanan itu akan dapat terjalin secara lebih baik, lebih ini lagi. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa kalau itu kita lakukan, pertahanan itu bukan sebagai cost center, tetapi sebagai profit center. Kita bangun pertahanan kita, ekonomi kita juga maju. Sebenarnya kalau ditarik-tarik ujung atau pangkal pemikiran saya ini kan juga berasal dari pemikiran Jepang ini sendiri. Itu ada konsep di masa lalu yang dikatakan Fukoku Kyohei, negara kuat, militer kuat, negara makmur. Nah, jadi itu sebagai konsepnya. Nanti mungkin secara lebih dalam di luar pada saat tidak depan kamera begini, saya juga mungkin bisa kongko dengan Pak Dubes, kita bicara dalam tentang masalah ini. Tapi mungkin kalau boleh, ini karena masalah pertahanan itu memang sangat penting, Mas. Ada gium yang dipakai di dalam pertahanan, mungkin kedengaran agak kontradiktif ya, tetapi kalau ingin damai, bersiaplah untuk berperang. Ya. Nah, itu yang selama ini dipakai. Berarti kalau membangun kekuatan militer itu adalah bukan untuk berperang. Ini kan agak aneh. Tetapi demikianlah yang terjadi, karena perdamaian akan bisa dicapai juga apabila dicapai satu equilibrium, keseimbangan yang disebut biasanya mutually assured of destruction. Apabila masing-masing memang mempunyai kemampuan untuk saling menghancurkan secara total, akhirnya orang mikir-mikir juga kan nggak jadi perang. Saya kira itu, dan pentingnya kerjasama tadi. Betul. Dasar dari kerjasama di bidang pertahanan ini memang sudah dimulai sejak zamannya Perdana Menteri AB dan Presiden Jokowi pada waktu itu bicara bertemu. Kemudian pada tahun lalu dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Indonesia dan Jepang, pada kesempatan itu juga kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama yang lebih detail, yaitu tentang transfer atau pengadaan
peralatan atau alutsista, tetapi juga teknologinya. Ini yang menjadi catatan penting. Kalau hanya alutsistanya tanpa transfer teknologi, tadi mungkin tidak bisa dicapai apa yang dimaksudkan. Bagian dari upaya juga menjadikan pertahanan bukan sebagai cost center, tapi lebih juga. Nah, karena itulah esensinya memang yang kita dorong adalah kerjasama di dalam transfer of teknologi ini menjadi sangat penting, dan kebetulan apa yang dulu mungkin dipikirkan oleh Mas Yusron dengan Prof. Yono itu berkembang juga pada periode berikutnya, dan Pak Menteri Pertahanan yang berikutnya, Pak Purnomo Yuskiantoro itu bahkan sudah menerbitkan buku tentang ekonomi pertahanan. Betul sekali. Saya kira konsep ini yang perlu di-nurture, perlu dikembangkan lebih lanjut, sehingga setiap bentuk kegiatan kerjasama dalam bidang pertahanan itu aspek ekonominya juga harus menjadi perhitungan, dan salah satu aspek penting oleh karenanya adalah research dan inovasi dikaitkan juga dengan transfer of teknologi. Ya, perimbangan berbagai bidang di tingkat pertahanan itu yang kemudian akan coba dielaborasi ke depan ya Pak ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, segmen 3. Nihonno Kataro. Pak Dubes Yusron, Jepang sudah tidak asing bagi Anda secara pribadi itu, karena Anda sudah menjadi mahasiswa, bahkan menjadi jurnalis lama, periode 30 tahun ada ya berjalan sampai hari ini. Begitu. Mungkin apa yang bisa Pak Dubes Yusron berbagi bersama kita? Apa yang Anda rasakan pada saat menjadi mahasiswa di kala itu dan menjadi jurnalis? Jadi memang saya melihat beda barangkali dengan sistem pendidikan Barat ya, walaupun saya tidak pernah katakanlah menempuh pendidikan yang panjang di dunia Barat itu, tetapi dari cerita kawan-kawan dekat dan saya bandingkan dengan kondisi di Jepang ini, jadi ada hal yang menarik Pak Dubes Heri. Saya melihat ada sebenarnya Jepang itu mirip-mirip pendidikan seperti pendidikan di pesantren juga Pak, walaupun tentu tidak belajar agama kita di sini gitu kan, tapi sistem yang diterapkan itu. Jadi dalam arti kata, kita tidak cukup hanya pintar, tetapi juga ya kalau kata Pak Ustadz, akhlak kita itu ya, etika perilaku itu merupakan hal juga yang amat penting. Nah, jadi jelas kalau masuk di kampus kita ikut program S2, S3 itu jelas siapa profesor pembimbingnya. Nah, ini kan satu profesor pembimbing punya berapa mahasiswa bimbingan, yang lain juga begitu. Nah, jadi ini jelas di dalam situ juga pas kita sudah lulus masuk situ. Ini ada semacam upacara inisiasi, Pak. Ya memang sih hanya ngopi-ngopi di rumah profesor pembimbing kita. Tapi dijelaskan, ini dari senpai-nya ini, senpai yang kedua ini, senpai terus ya sampai kohainya. Nah, jadi dan itu aman menentukan. Bahkan saya ingat pada saat Osogatsu atau peristiwa tahun baru di sini, kita tentu semua mahasiswa bimbingan Profesor A tadi misalnya harus datang ke situ. Nah, jadi pada saat saya menjadi dai senpai, jadi saya yang paling senior karena yang di atas saya sudah tamat. Itu pas kita pulang pun ya walaupun hanya dikasih oleh-oleh katakanlah ini, tapi katakanlah makanan yang tidak habis, bukan sisa, yang belum dibuka lah gitu kan. Itu yang terbaik ini, coklat yang terbaik ini dikasihkan kepada Yusron karena dia dai senpai. Terus ada yang di bawah saya kan, profesor saya mengatakan, kamu tahun depannya. Maksudnya setelah saya tamat dia yang akan jadi dai senpai. Dia jelas itu urutannya tuh ini kan. Nah, kita diajarkan bahwa jadi senpai ya enak lah, dilayani oleh kohai. Tetapi bukan hanya itu. Senpai harus bertanggung jawab terhadap ini. Jadi ada memberi dan menerima. Nah, itu amat diajarkan rasa kebersamaan dan seterusnya. Bahkan kalau kita tarik ke yang lebih kecil lagi, itu kebersamaan itu dididikkan pada saat anak masih SD. Nah, kebetulan anak saya juga sekolah di sini, sekolah di Jepang. Jadi katakanlah orang yang tinggal satu RW di dekat sini, sekolahnya di ujung sana, itu akan berusaha dibuat satu kelompok, berangkatnya sama-sama. Nunggu di bawah pohon sana atau di bawah tiang listrik sana. Itu ibarat 5 orang, ngumpul 5 orang di situ kan. Nah, tunggu. Nah, siapa kepala regunya itu yang 5 orang itu?
Kalau mau diantar pakai mobil karena rumahnya jauh, harus dibawa pohon itu. Tidak boleh pakai mobil ke sekolah. Jadi jangan menunjukkan kekayaan dan semacam. Nah, yang menariknya begini. Sekiranya dari 5 orang satu grup tadi, ada 1 yang terlambat. Yang 4 itu harus nunggu. Sampai lengkap 5 orang kan. Nah, udah 5 orang, ini kumpul berangkat ke sekolah, kan terlambat tadi karena 1 terlambat. Apa yang mereka katakan? Pas membungkuk ibarat itu, gurunya itu adalah wanita. Ibu guru, maafkan kami terlambat. Kami terlambat. Kalau di kita mungkin ya, bukan saya bu guru, yang ini bodoh ini, dia gara-gara dia terlambat, kami jadi terlambat semua. Jepang tidak akan pernah bicara itu. Jadi jangan membuka aib orang di depan orang lain. Itu dididikkan dari sejak SD. Nah tentu yang terlambat tadi juga kan akan merasa bersalah, merasa berdosa lah kan. Sehingga ke depan ya gara-gara gue kok semua jadi terlambat. Ini itu dididikkan, halus sekali cara mendidiknya. Jadi, nah dari sejak di SD sampai di S3 itu kita diajarkan masalah-masalah begitu. Tidak cukup hanya pintar. Nah tentu masalah lain, masalah ketekunan, masalah apa semacam itu juga menjadi hal yang penting. Kita sekolah itu mandiri, tidak lebih banyak diajarin oleh profesor, tapi kau meneliti sendiri. Setiap minggu kita gantian presentasi, mana pokok-pokok pemikiran kita, dan berdebat itu. Itu di dunia mahasiswa. Lalu di dunia wartawan juga menarik. Saya sebenarnya dulu adalah penulis kolom opini di Kompas itu, dan saya bukan wartawannya biasa menulis, disuruh nulis berita setengah mati. Saya waktu awal kan dibuat, disuruh minta bikin analisa, saya bisa, tapi aduh kita akhirnya belajarlah dengan kawan-kawan. Nah saya melihat ya bagaimana pentingnya media itu begitu kan, bagaimana meliput di konferensi internasional misalnya, zaman itu Kompas sedang hebat-hebatnya. Ada kalanya kita harus menyelesaikan analisa untuk setengah halaman kolom Kompas itu untuk ekonomi. Pada masa itu saya masih sanggup menyelesaikannya. Nah jadi juga menariknya di situ pada akhirnya ya tetap juga ya bagaimana kita bekerja secara ramai-ramai misalnya di dalam dunia jurnalis itu tanpa kita harus mengganggu orang. Pada saat konferensi internasional itu banyak sekali, mas bisa ratusan wartawan dari luar negeri kan. Tapi kita bagaimana untuk bekerja tertib gitu. Dan menariknya karena sistem di sini begitu, saya lihat orang-orang asing pada akhirnya mengikuti sistem itu gitu kan. Ya, jadi karena sistemnya begini kita akan ini. Nah ini juga menarik saya lihat di dalam sama juga budaya antri, walaupun di Indonesia sekarang sudah lebih baik. Kalau dulu kan kacau balau sekali kita. Tapi coba kita lihat orang Indonesia pergi ke Singapura, dia ngantri juga di sana kan. Di Jepang juga begitu juga. Jadi ini juga salah satu aspek pendidikan juga yang gitu. Saya pun juga banyak belajar juga pada saat itu, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai wartawan itu. Nah kembali juga tadi tentulah pada akhirnya yang saya katakan awal tadi, di dalam menulis berita selalu sebenarnya saya itu ada pesan-pesan moral yang ingin saya sampaikan di balik itu. Karena tanpa itu juga akan hampa saja apa yang kita tulis itu, dan itu pun sebenarnya juga hal semacam itu diajarkan di perguruan tinggi, jangan melakukan yang sia-sia. Jadi saya nulis berita hanya buat hahihi, tapi tidak ada pesan moral, untuk apa gitu. Saya nulis berita yang akan membuat masyarakat kita menjadi buruk, meniru keburukan, untuk apa? Jadi hal-hal sebegitu mewarnai kehidupan saya. Barangkali itu jawaban saya. Oke, baik, terima kasih. Pak Ibu Seri, ini kembali ke masalah yang pemberian 2 penghargaan pada 2 tokoh Indonesia ini. Pada Rabu lalu Anda menyelenggarakan resepsi kehormatan untuk Pak Yusron dan Pak Muhammad Yusuf Kalla, dan itu dihadiri oleh banyak sahabat-sahabat kita baik dari kalangan pemerintah Jepang maupun dari kalangan bisnis. Apa yang Anda rasakan dari acara itu pada saat itu, atmosfer yang berkembang pada saat itu dari tamu-tamu yang hadir? Saya sebenarnya ingin mengutip juga pengalaman Pak Yusron itu ketika melihat apa yang terjadi dalam keseharian kita ya, termasuk resepsi pada waktu beberapa hari yang lalu itu. Masyarakat di Jepang ini sangat terorganisir, sangat kadang-kadang juga sangat hierarkial, betul. Tetapi juga sangat personal. Jadi hubungan antara tadi benar itu seperti dibayangkan dalam pesantren itu, kadang-kadang hubungan antara kiai dan muridnya. Ya, nanti di murid itu kalau di pesantren kan dibagi, nanti murid kelas sekian, dan itu ada hubungan seperti itu. Dan karena
proses itu berlangsung sehari-hari. Tadi ya kalau di pesantren sistemnya juga disorok, masing-masing belajar secara personal. Hal-hal itu kemudian menjadi hubungan yang sangat personal juga. Dan itu yang saya coba rasakan, mencoba mendekati. Cara diplomasi di Jepang ini tidak mungkin kita lakukan sama dengan apa yang kita lakukan di negara-negara barat. Yang base-nya lebih pada relasi formal dan logical. Tapi kadang-kadang di negara seperti ini, di Jepang ini sama dengan di Indonesia, hal-hal yang bersifat lebih personal dan emosional. Itu bisa menjadi jembatan yang baik. Sehingga ketika kita mempersiapkan resepsi kemarin, saya juga bertanya teman pribadi gitu ya, Bapak. Justru karena kadang-kadang hal yang pribadi itu yang menjadi kemudian jembatan bagi urusan yang juga resmi. Bukan berarti ada kolusi atau apa, tapi demikian hakikat relasi sosial yang kemudian naik ke tingkat politik maupun diplomasi. Itu memang terjadi, yang ada seperti itu. Jadi yang hadir kemarin kita pilihkan memang yang kita sebut sebagai Friends of Indonesia, teman-teman Indonesia kita yang memang punya kedekatan yang juga personal juga akhirnya. Yang saya contoh yang diundang oleh Mas Yusro, salah satu pimpinan perusahaan dan Teijin dan juga pimpinan Keideran, yang tentu dalam perjalanan pasti akan bisa hubungan pribadi itu yang mendorong. Saya juga kemarin secara spesifik mengundang Dubes ISI, yang menurut saya dia sudah benar-benar menjadi Friends of Indonesia, karena pengalaman hidupnya di Indonesia itu juga memberikan kesan yang sangat baik. Dia sangat cinta masakan Indonesia, tetapi juga seni budaya Indonesia. Ini yang barangkali seperti itu yang spesifik. Jadi kami memang khusus tidak banyak mengundang, tetapi yang kira-kira bisa menjadi sentuhan. Tapi tentu di balik itu ada juga satu dua yang pejabat resmi seperti Dirjen Kano yang saya tahu dia sangat hangat, dan kemarin hanya dalam waktu 2 minggu kita mempersiapkan kunjungan Perdana Menteri Kishida yang pada hemat saya hasilnya cukup bagus gitu. Jadi gitu Mas, memang suasana seperti itu yang selalu ingin saya capai di dalam mengatur resepsi bersama dengan orang Jepang itu. Beda lagi nanti kalau yang kita undang juga dari negara-negara yang lain. Ya, saya mau tambahkan dan tekankan, garis bawahi apa yang dikatakan oleh Pak Dubes Heri ini benar adanya. Jadi memang berbeda dengan gaya Eropa atau gaya Barat itu hubungan antar personal itu menjadi hal yang amat penting. Jadi juga kita melihat budaya kartu nama di dalam masyarakat Jepang. Jadi kalau ketemu orang harus bagi kartu nama. Itu kan secara simbolis mengatakan siapa saya, siapa kamu. Nah kalau ada apa-apa saya bisa ngejar kamu, ini kan kartu nama. Jadi mungkin ada di dalam bahasa Jepang itu dikatakan Shinrai Daiichi. Daiichi itu nomor 1, Shinrai itu kepercayaan. Jadi kepercayaan itu nomor 1, saling percaya antar personal. Nah kalau sudah percaya, kasarnya apapun bisa terjadilah, kita bisa paham. Nah tapi untuk sampai percaya itu perlu waktu. Ada hal yang menarik juga sedikit, sekedar tambahan di dalam kita berdiplomasi dengan Jepang. Itu saya pernah mengikuti diplomasi perundingan antara dua badan resmi Jepang, entah bagaimana saya sebagai orang asing ada di situ. Itu sudah hari ketiga perundingan itu tidak putus. Jadi sudah hari ketiga terakhir jam 5 sore kita akan makan sore kan, makan malam dan menutup acara itu. Saya kira ini tidak akan ada kesimpulannya. Itu udah duduk di lesehan, bukan lagi di meja, duduk di tikar tatami itu buka jas, buka dasi, ditaruh jas di udah minta maaf. 3 hari sudah kita berunding. Kemarin kamu mewakili ini, saya mewakili ini mewakili ini kan. Sekarang ini kita berbicara sebagai manusia. Nggak ada jas, nggak ada dasi. Ya, tuang sake, minum sake. Itu sudah mulai ngomong. Jadi kalau tadi mungkin sekiranya itu perundingan 2 orang dubes, saya Pak Dubes mulai. Tapi kemudian Mas Heri gitu kan, Mas Yusron, kita udah berbicara begitu. Kalau udah bicara secara personal, udah selesai itu. Nah, tapi yang menariknya tercapai kesepakatan secara personal,
tapi kesimpulannya diformalkan kembali. Jadi semacam udah kita pakai jas lagi, kesimpulannya ini. Memang unik tanda tangannya. Jadi unik sekali perundingan ala Jepang itu, dan juga memang ini juga begini. Ada istilah di dalam mereka itu, dalam bahasa mereka itu dikatakan ne mawashi. Ne itu akar, mawashi itu memutar. Jadi kata mereka, ibarat kita mau memindahkan pohon yang besar itu untuk bisa dipindahkan supaya tidak mati dan utuh itu, tentu kita harus kelilingi lingkaran, dibikin kayak selokan gitu, dipotong akarnya itu. Nah itu ne-nya itu akar, mawashi diputar-putar pohonnya. Udah lepas, kalau udah lepas, diangkat pohonnya bisa dipindahkan dengan baik. Jadi berundingnya itu motong akarnya itu yang lama, tetapi kesimpulan itu selalu kalau ini sudah beres, ini akan selesai. Jadi itu salah satu diplomasi Jepang itu. Jadi nemawashi, memutar akar kalau dia terjemahkan tadi, dan intinya itu adalah hubungan antar personal. Jadi memang amat penting, sehingga sebagai duta besar kita tidak cukup hanya katakan secara resmi saja gitu, tetapi secara tidak resmi. Bahkan dulu ada kawan saya orang Jepang cerita tentang beratnya tugas dia, sampai jam 2 malam dia atau setengah 2 malam masih harus karaoke. Ya, karaoke ini melayani klien dia kan. Jadi waktu itu masih sama-sama wartawan dengan saya. Pas dia pulang ketemu dengan saya juga bekas ketemu dengan kawan yang itu. Dia bilang, Pak Yusron, ini saya bukuruja, maksudnya bekerja kan, sampai pukul 2 malam. Tapi ini main karaoke juga, ini karaoke pun juga bekerja. Jadi nyanyi di karaoke itu bekerja. Iya betul, dia begini kan tamu dia ini, klien perusahaan dia gitu. Jadi betapa ininya hubungan personal itu gitu. Di luar jam kerja nyanyi-nyanyi. Nah dekat di karaoke nanti masalah nanda tangan mudahlah kalau kita sudah saling percaya. Ini diplomasi ala Jepang gitu. Ya, kemudahan personal, kemudahan diplomasi ke depan. Betul. Itu inti. Terima kasih, kita masuk ke segmen 4. Nihon no Kataro. Pak Dubes Heri, Jepang ini terkenal dengan budaya tertib, budaya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusron dan perbincangan kita tadi, dan budaya disiplin segala macam. Nah, sebagai semacam closing statement, apa yang menjadi entry point dari apa yang akan kita lakukan ke depan untuk semakin meningkatkan kerjasama Indonesia-Jepang ini? Ya. Pada peringatan 60 tahun hubungan diplomasi Indonesia-Jepang, pada waktu itu kita mempunyai rangkaian acara yang kita sebut Indonesia-Jepang 2045. Jadi hubungan sampai 2045, dan dikonstruksikan kemudian sebagai share future, berbagi masa depan untuk Indonesia-Jepang. Pada hemat saya topik itu masih sangat relevan untuk kita lakukan juga tahun depan ketika Indonesia memperingati hubungan Jepang-Indonesia 65 tahun. Tapi seperti hanya dalam diskusi kita tadi, kita membutuhkan pendalaman sesungguhnya. Sekedar di samping melihat ke depan, kita juga harus melihat kepada diri kita sendiri. Itu yang saya maksudkan, bukan hanya kerjasama, melihat masa depan tapi juga kepada ke jati diri kita sendiri. Karena itu tekanan ke depan ini, eksplorasi yang kita ingin lakukan adalah justru pada share history. Apa yang menjadi warisan bersama kita sebagai dua bangsa besar ini, yang bisa kemudian tidak hanya mewarnai kehidupan kedua bangsa ini, tapi juga berkontribusi kepada perkembangan kehidupan di masa yang datang buat bangsa-bangsa di sekitar kita ini. Tadi disampaikan soal adat istiadat, soal kedisiplinan, soal perilaku, tetapi juga soal bagaimana orang Jepang dan orang Indonesia itu melihat hubungannya dengan alam, dengan Tuhan, dengan itu saya kira sangat banyak wilayah yang kita perlu eksplorasi kembali, apa istilahnya itu Pak ya, nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya yang kita miliki, yang ke depan saya yakin itu bisa menjadi akar yang lebih kuat lagi dari kerjasama Indonesia-Jepang di kemudian hari.
Itu yang betul. Iya, tadi Mas Heri telah mengatakan hal yang sedikit filosofis arahnya ke sana. Saya menginikan dengan yang real di lapangan. Jadi genaplah ini yang filosofisnya, pemikirnya ini, yang konkretnya ini gitu. Saya melihat apa ya sebenarnya yang harus dilakukan oleh Jepang dan Indonesia pada masa sekarang ini. Ya pada akhirnya intinya itu adalah saling isi mengisi, apa yang kita punya, apa yang kita tidak punya, apa yang Jepang punya, apa yang Jepang tidak punya. Nah saya melihat ada masalah besar di dalam bangsa Jepang ini, terutama sekali dalam kaitan aging society, penuaan masyarakat. Jadi jumlah penduduk usia tuanya itu banyak, usia mudanya sedikit. Kalau saya tidak salah, dari satu pasang orang yang menikah, itu anak yang lahir tidak nyampe 2. Kalau 2 kan pulang modal kan. Kalau 3 ada untung 1 kan. Ini hanya 1,6. Jadi ini amat berat bagi bangsa Jepang ini. Jadi masalah tenaga kerja, masalah apa segala macam. Kita penduduk kita terus growing ya, penduduk usia mudanya itu sampai mungkin 25 tahun ke depan. Sementara Jepang terus declining. Ini juga mungkin salah satu poin untuk katakanlah kita kerjasama di bidang katakanlah ketenaga kerjaan, industri dan seterusnya. Tapi di luar itu juga ada hal-hal lain juga karena perguruan tinggi di Jepang juga mulai mengalami kekurangan murid, kekurangan siswa. Ini juga kesempatan bagi orang Indonesia untuk studi di sini. Nah, begitu juga sebenarnya itu ke depan dalam kaitan ekonomi. Dengan katakanlah menurunnya jumlah penduduk Jepang, berarti kan skala ekonomi Jepang juga akan turun, kemampuan produksi juga akan turun, juga pasar Jepang pun juga akan mengecil tentu. Nah, jadi sehingga Jepang tidak dapat mengandalkan kepada domestiknya saja, baik dari manpower maupun tadi market dan seterusnya. Nah ini pada akhirnya juga harus melakukan kerjasama dengan negara lain, dan saya berharap sebenarnya kita di ASEAN itu kitalah yang akan paling utama semoga dapat memanfaatkan kesempatan ini gitu. Dari segi penduduk kita juga besar dan seterusnya. Di luar itu juga ada hal yang penting bahwa itu masalah energi dan pangan, tentu juga isu yang amat cukup seksi saya kira. Nah, apa yang dapat kita lakukan juga dengan Jepang? Jadi orang bicara tentang energi, tentu bukan lagi energi gaya lama, tapi renewable energy, energi yang dapat diperbaharui. Nah, dan energi ini menjadi amat penting karena di depan kita ini kebetulan ini ada singkong. Nah, saya pegang ini singkong, ditunjukkan ke kamera. Jadi ini singkong sebenarnya dua sisi. Kalau kita goreng atau kita jadikan combro dan kita makan, jadilah dia makanan. Tetapi kalau kita suling, kita jadilah dia etanol atau metanol, sehingga dia bisa menjadi energi. Kita untuk pertanian, kita punya lahan yang luas, panjang wilayah Indonesia itu 1/8 keliling bumi, tapi teknologi kita mungkin tidak setinggi yang dimiliki Jepang. Dia punya teknologi yang tinggi, tetapi kembali ini nggak ada. Bagaimana kalau kita bekerja sama juga dalam hal energi dan pangan itu, di samping pendidikan, industri, ekonomi, tenaga kerja, dan seterusnya itu. Saya kira dengan menyampaikan ini, apa yang disampaikan oleh Mas Heri tadi menjadi klop, filosofisnya ini, realnya ini. Ditambah dengan hubungan personal yang sangat kuat. Ya, ditambah lagi. Ya, dan saya yakin, saya sudah melihat bagaimana beliau menjamu tamu pada resepsi beberapa hari yang lalu gitu kan. Ya, sentuhan personalnya itu luar biasa gitu. Dan itu amat penting gitu di dalam hubungan dengan masyarakat Jepang itu. Ya. Untuk dicatat juga Mas Andi bahwa tahun depan itu Indonesia akan menjadi ketua ASEAN dan Jepang akan menjadi ketua G7. Kebetulan juga tahun depan adalah 50 tahun hubungan antara Jepang dan ASEAN dan Jepang. Dan itu biasanya memang akan ada summit juga. Summit khusus antara ASEAN dan Jepang, sehingga peristiwa penting ini saya yakin ke depan akan lebih memperkokoh berbagai macam kerjasama yang selama ini sudah dirumuskan. Baik, terima kasih waktunya Pak Dubes Heri, Pak Dubes Yusron. Terima kasih banyak. Yang bisa kita pelajari pada kali ini dari story yang Anda berdua sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya hubungan Indonesia-Jepang akan semakin meningkat, baik dari tingkat pemerintahan maupun dari masyarakat. Amin. Ya, demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di waktu berikutnya. Soredewa, mata aimashou.
日本の語ろう